Para petinggi-petinggi negeri ini, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Anda orang beriman, Anda mengaku beriman, maka selesaikan dengan baik. Para menteri-menteri, selesaikan dengan baik. Tegakkan hukum dengan benar. Karena ini akan menjadi gelombang perlawanan. Kalau tidak, kezaliman itu akan membuat perlawanan nanti. Sebelum ini gelombang besar. Nauzubillah, nanti kita tidak mau negeri kita ini menjadi seperti yang di Suriah, seperti yang di Irak, seperti di negeri-negeri lain terjadi gelombang. Nauzubillah. Kalau kita masih cinta negeri ini, cinta NKRI ini, kepada aparat-aparat hukum, kepada tentara, kepada polisi, sadarlah, Anda punya senjata. Bukan berarti Anda bisa berbuat semaunya. Kalau Anda masih beriman, Anda yakin akan Allah, bahwa Allah akan memberikan perhitungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu alaihi wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyak bersyukur, beramal soleh, beribadah sebagai bukti syukur kita kepada Allah. Dan juga kita sampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga iman Islam kita hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita saat dipanggil oleh Allah, dipanggil dalam husnul khatimah, istiqomah menjadi umat Nabi, dan di hari kiamat kita diberi syafaat, ya, diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapat syafaat dari Nabi, sehingga kita bisa masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, sebagai bukti iman kita sudah banyak belajar tentang iman. Nah, salah satu bukti iman itu adalah ketika kita melihat kemungkaran, kita harus bukti dengan amal. Ada kaji-kaji sebelumnya bahwa iman itu mesti ditunjukkan dengan bukti, bukan hanya dalam hati, bukan hanya dalam mulut, tapi juga dengan perbuatan. Salah satu bentuk perbuatan itu adalah, ya, begitu kita melihat kemungkaran, kita harus cegah. Begitu ada kebaikan, kita harus seru. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini salah satu bukti dari keimanan kita. Ya. Dalam Al-Quran surat 3, ya, ayat 110 itu demikian. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini, wahai orang beriman, kita ini, ya, umat Rasulullah ini, khairu ummatin, umat yang terbaik, ukhrijat linnas, diturunkan oleh Allah, dilahirkan oleh Allah ke muka bumi ini, ke seluruh manusia lainnya, ya. Ta'muruna bil ma'ruf. Karena kalian apa? Oleh karena itu kalian harus ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan, yang ma'ruf, yang diperintahkan Allah. Wa tanhauna 'anil munkar, kalian mencegah kepada keburukan-keburukan, kezaliman-kezaliman, kemungkaran-kemungkaran, kejahatan-kejahatan. Wa tu'minuna billah, dan itulah bukti kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayatnya menunjukkan bahwa orang beriman itu harus melakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, jadi kita harus membuktikan iman kita itu. Kalau ada kebaikan, kita ajak orang. Bukan hanya sekedar mengajak orang, kita mengerjakannya. Ini kewajiban pertama kita, diri kita, kemudian mengajak. Begitu juga kemungkaran, bagi diri kita cegah, tidak mengerjakan. Bagi orang lain kita mencegahnya. Jangan kerjakan kemungkaran. Itulah bukti iman kita. Nah, dalam kondisi saat ini, saudara-saudara sekalian, ya, kemungkaran yang terjadi di negeri kita ini sudah banyak terang-terangan. Kezaliman yang terjadi sudah terang-terangan. Bagaimana sikap kita? Kita harus peduli kepada kezaliman, kemungkaran yang terjadi di negeri kita. Kezaliman yang terjadi khususnya kepada orang-orang muslim, orang-orang yang beriman. Kepada orang tidak beriman aja ada ketidakzaliman, kita harus menyuarakannya. Apalagi yang terjadi kepada orang beriman. Baik di negeri kita maupun negeri-negeri saudara-saudara kita negeri lain. Karena kalau kita tidak peduli kepada urusan orang-orang beriman, termasuk kebaikan maupun keburukan yang menimpa mereka, maka kita tidak layak dikatakan umat Rasulullah. Nabi bersabda, "Malam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli kepada urusan-urusan orang-orang yang
muslim, orang-orang beriman, tidak peduli kepada kebaikannya, tidak peduli kepada keburukan yang menimpa mereka, kezaliman yang menimpa mereka, falaisa minhum, maka mereka tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang Islam, orang-orang muslim, orang-orang umat Rasulullah. Ini termasuk bagian dari peringatan kepada kita. Jadi tidak beriman kalau lihat dari ayat, ya, dari hadis, tidak termasuk ke dalam umat Rasulullah SAW. Nauzubillah, kita tidak termasuk ke dalam golongan umat Rasulullah. Ya, kita berlindung. Maka oleh itu kita mempunyai sikap sekarang. Harus ada sikap yang kita mesti lakukan. Nabi mengajarkan 3 sikap itu. Kalau melihat kemungkaran, 3 yang mengajarkan. Ini minimalnya, nggak ada lebih dari 3 ini. 1, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kau melihat kemungkaran, ubah dengan tanganmu, cegah dengan tanganmu, perbaiki dengan tanganmu. Malam yastati fabilisani. Kalau nggak mampu dengan tanganmu, fabilisan, dengan lisan, dengan lidahmu, dengan kata-katamu. Nanti kita bahas lebih detail. Kalau tidak juga mampu dengan lisanmu, dengan hatimu. Fa illam yastati fa biqalbihi. Tidak bisa dengan lisan, apalagi dengan perbuatan, dengan kekuatan nggak bisa, fa biqalbi, dengan hatimu. Itu pun kata Nabi, wadzalika ad'aful iman. Iman yang paling rendah. Jadi kalau cuma menolak dengan hati, itu adalah iman yang paling rendah. Nggak ada lebih daripada itu. Nah, bagaimana dalam kondisi sekarang ini? Ya, saudara-saudara sekarang kita banyak dizalimi seperti ini. Ya, belum lama lagi 6 orang mati terzalimi. Terlepas mereka punya salah apa, tidak layak mereka untuk diperlakukan seperti itu. Banyak orang yang lebih buruk dari itu justru dibiarkan. Ini na'udzubillah kezaliman ini. Ya, sudah terjadi. Kita mesti harus bersuara. Kalau yang baik tidak bersuara, maka kejahatan akan merajalela nanti. Kerajaan akan sewenang-wenang, akan rusak negeri kita ini. Azab nanti akan turun. Kalau yang baik tidak bersuara, yang baik tidak mau menyampaikan kebenaran, maka azab akan turun. Na'udzubillah. Kalau sudah amar ma'ruf nahi mungkar tidak berjalan dengan baik, nanti azab akan turun. Na'udzubillah, kita tidak mau. Seperti terjadi kepada umat-umat sebelumnya. Apa ini maksud dengan mencegah dengan tangan? Nah, bagi orang-orang beriman yang masih mengaku beriman yang berkuasa saat ini, apakah presidenkah, wakil presidenkah, menteri-menterikah, ya, pejabat-pejabat negarakah yang memegang kekuasaan di negeri ini? Kalau Anda merasa beriman, ada iman dalam hati Anda, cegah kezaliman ini. Ubah dengan tangan. Maksud dengan tangan itu dengan kekuasaan. Kalau kita punya kekuasaan, ubah dengan tangan kita. Nggak bisa kita punya kekuasaan kita dengan mulut, nggak bisa. Ini leveling sekaligus pembatasan, pengelompokan. Jadi kalau kita punya kekuasaan, apakah para presiden kah? Mudah-mudahan kita doakan para orang-orang yang mengaku beriman yang memiliki kekuasaan saat ini. Gunakan kekuasaan Anda mencegah kezaliman ini. Allah kalau sudah kezaliman tidak bisa diselesaikan oleh kita, Allah akan menyelesaikan kezaliman itu nanti. Nauzubillah, jangan sampai azab turun. Karena kalau azab turun akan menimpa semuanya. Wattaqu fitnatan, kata Allah, takutlah kamu akan suatu musibah atau suatu siksa. La tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah, yang bukan hanya menimpa orang zalim di antara kamu saja. Akan menimpa semuanya. Kalau azab turun, bukan hanya menimpa orang zalim khusus saja, tapi siapapun yang berada di daerah itu akan kena semuanya. Nauzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masih mau tidak bisa dengan kekuasaan, kita yang tidak punya kekuasaan, kita rakyat jelata atau kita yang lainnya tidak punya kekuasaan, tapi kita punya mulut. Para ulama, para ustadz, ya, para cendekia, para alim, para ilmuwan, atau siapa saja yang mampu bersuralah bahwa ini zalim. Suarakan dengan apa? Dengan caranya, bisa dengan mulut, bisa dengan sekarang kita punya jet-jet. Dengan kata-kata kita sampaikan bahwa ini suatu kezaliman, tapi tentu saja dengan cara-cara yang baik, dengan bahasa-bahasa yang baik. Jangan kita menyampaikan kebaikan atau mencegah keburukan dengan kata-kata yang buruk. Nanti tidak akan jadi bermanfaat, justru akan berefek negatif. Sampaikan yang baik, cegah keburukan dengan cara yang baik. Tidak dengan caci maki, tidak dengan merendahkan kemanusiaan orang lain, tidak. Sampaikan dengan cara-cara yang baik, biar bisa diterima dengan akal. Sesuai dengan ilmu, sesuai dengan kapasitas kita. Bahwa ini suatu kezaliman yang harus mesti kita selesaikan.
Siapapun bertanggung jawab selama dia masih beriman. Ini golongan yang kedua ini hampir mayoritas pasti bisa. Pasti bisa. Dengan mulut, dengan kata-kata, sekarang dengan tulisan. Karena medsos sudah begitu, mari kita sampaikan ketidakadilan, kezaliman ini. Bahwa kita harus mengecam ini, bahwa ini tidak benar. Kita harus suarakan bahwa ini suatu hal yang sangat melanggar. Bukan hanya melanggar agama, melanggar nilai-nilai kemanusiaan juga. Masa orang cuma sekedar salah begitu langsung dibunuh? Begitu murahnya nyawa di negeri ini. Karena kita negara yang mengatakan bahwa negara hukum, coba kita tegakkan hukum ini. Jangan hukum ini pandang bulu. Orang yang dekat dengan kekuasaan dibiarkan berbuat salah, sementara orang yang mengkritik, orang yang berseberangan dengan penguasa itu justru malah dizalimi. Bikin salah dikit langsung, ya kita tidak menyetujui kesalahan itu. Tetap salah. Tapi jangan sampai yang salah sedikit langsung ditegakkan hukum dengan seberat-beratnya, yang salah banyak malah dibiarkan. Dan yang ketiga, saudara-saudara sekalian, bagi yang ini pun tak mampu, tak bisa, ini kelompok yang sangat sedikit. Mari kita tolak dengan hati. Mari kita tolak dengan hati kita. Kita harus menolak ini dengan hati kita. Kita tidak boleh ridho dengan kezaliman ini. Kita tidak boleh ridho dengan kemungkaran ini. Kita tidak boleh ridho dengan segala macam hal-hal yang menyakiti kemanusiaan, dan apalagi ini orang-orang beriman. Dalam hadis dikatakan lazawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin mu'min, atau min qatli rajulil muslim. Jadi hancurnya dunia ini, kata ini hadis sahih, hancurnya dunia ini kata Allah lebih ringan di hadapan Allah ketimbang membunuh seorang laki-laki atau seorang yang beriman. Jadi bagi Allah orang beriman itu lebih berharga daripada dunia serta seisinya. Kita dulu telah bahas tentang iman, nilai iman itu lebih mahal daripada dunia serta itu. Jadi membunuh orang yang beriman, ya, yang tanpa salah, yang bi ghairi haq, tanpa salah, tak berhak dia untuk dia lakukan demikian, itu jauh lebih berat bagi Allah ketimbang hancurnya alam semesta ini. Berat urusan darah. Maka di hari kiamat nanti yang paling pertama dihisab urusan kemungkaran itu adalah urusan darah. Tapi kalau kebaikan itu sholat, yang pertama dihisab urusan kebaikan itu sholat. Kalau urusan kejahatan yang pertama dihisab itu adalah urusan darah. Ini bukan urusan yang sederhana, bukan urusan sedikit, ini urusan besar bagi orang beriman. Ini 3 sikap kita. Sebelum ini menjadi besar, cepat selesaikan urusannya. Kepada para petinggi-petinggi negeri ini, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Anda orang beriman, Anda mengaku beriman, maka selesaikan dengan baik. Para menteri-menteri, selesaikan dengan baik. Tegakkan hukum dengan benar. Karena ini akan menjadi gelombang perlawanan. Kalau tidak, kezaliman itu akan membuat perlawanan nanti. Sebelum ini gelombang besar. Nauzubillah, nanti kita tidak mau negeri kita ini menjadi seperti yang di Suriah, seperti yang di Irak, seperti di negeri-negeri lain terjadi gelombang. Nauzubillah. Kalau kita masih cinta negeri ini, cinta NKRI ini. Nah, yang kedua, kepada aparat-aparat hukum, kepada tentara, kepada polisi, kepada yang punya senjata lah bahasa kita. Sadarlah, Anda punya senjata. Bukan berarti Anda bisa berbuat semaunya. Kalau Anda masih beriman, Anda yakin akan Allah, bahwa Allah akan memberikan perhitungan. Sadarlah. Ya, kalau cinta kepada negeri ini, katanya kita cinta negeri, NKRI harga mati. Kalau NKRI mati, mari selesaikan dengan baik. Karena kalau ini terjadi gelombang perlawanan, senjata nggak bisa lagi. Kalau sudah turun tangan, tidak ada guna kekuasaan Anda, tidak ada guna senjata kita. Kalau kita sudah mati, apalagi kita sudah meninggal. Sekarang kita mungkin bisa berkuasa, kita punya kekuasaan, kita merasa hebat. Begitu kita meninggal, selesai semuanya. Tak ada yang bisa menolong kita kecuali amal perbuatan kita. Begitu meninggal semua orang akan tobat pasti, tapi terlambat. Maka pesan kita, ya, yang kedua, ini kepada para aparat ini, berlaku adillah kepada rakyat. Jangan semena-mena karena Anda mempunyai kekuasaan, Anda punya senjata, Anda berbuat semua dengan senjata Anda. Memang kami lemah, kami tidak punya apa-apa, tapi kami punya Allah. Kami akan berdoa kepada Allah. Kita tidak punya apa-apa, ini yang ketiga nanti. Ya, ayomilah rakyat, karena Anda adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Apalagi jangan sampai terlibat dalam
hal-hal yang bersifat politik, kekuasaan, bukan melanggengkan kekuasaan, melanggengkan politik, tapi berpihak kepada rakyat, berpihaklah pada rakyat, karena rakyatlah yang menjadi tulang punggung negeri ini. Rakyatlah yang menjadi membebaskan negeri ini nantinya, yang membesarkan negeri ini. Kalau rakyat dizalimi, rusak nanti negeri ini. Nah, yang ketiga kepada kaum muslimat, dan termasuk juga yang tidak beriman, yang masih mengaku bangsa ini. Ya, bagi yang beriman mari kita berdoa semuanya. Angkat tangan kepada Allah SWT, kita doa. Semuanya berdoa mulai sekarang. Ya Allah, ya, turunkan pertolongan-Mu kepada kami. Allahumma ansuril muslimin wal muslimat. Turunkan pertolongan-Mu ya Allah kepada negeri ini. Selamatkan negeri ini ya Allah. Hancurkan kezaliman ya Allah. Dengan cara-Mu ya Allah. Kami tidak mampu, kami tidak punya kekuasaan, kami tidak punya senjata. Kami tidak punya apa-apa kecuali dengan pertolongan-Mu. Jadi kita minta berdoa semua kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah turunkan pertolongan. Supaya orang yang berkuasa diberikan Allah petunjuk, hidayah. Yang muslim maupun yang tidak muslim diberi hidayah Allah untuk menyelamatkan negeri ini. Kita doakan juga yang punya senjata dan sebagainya untuk diberi hidayah, mereka sadar sehingga mereka bertobat, memperbaiki kesalahan-kesalahan ini. Itu doa kita pertama. Doa kita yang kedua supaya Allah menurunkan berkah dan pertolongan yang kepada nolong kita. Bagi kita sekarang nih yang rakyat jelata diberi kekuatan. Bagi yang diberikan musibah kemarin tuh Allah tolong juga. Beri kesabaran, diberikan musibah. Yang terakhir kita berdoa juga kepada Allah SWT supaya yang mati syahid, yang dizalimi itu Allah ampunkan dosa-dosanya. Allah masukkan ke dalam surganya. Ujiannya Allah ringankan, hisabnya. Ya, memang kematian itu berat. Tapi orang mati syahid itu sebenarnya indah. Secara beratnya mungkin di mata kita berat. Memang sadis, memang, tapi begitu mereka menghadap Allah, mereka menghadap dengan keadaan bahagia. Karena orang mati syahid itu alat tuh langsung masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ya, kecuali hutang. Ya, tidak ada yang menghambatnya masuk ke dalam surganya Allah kecuali hutang. Dosanya diampunkan, dapat rahmat. Ini jalan pintu tol untuk masuk ke dalam surga. Itu adalah mati syahid. Kita doakan yang mati ini dipanggil oleh Allah dalam keadaan mati syahid. Amin. Dan kita doakan juga kita ini juga bisa dipanggil dalam keadaan syahid. Amin. Nah, demikian mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita. Jangan sempat ini terulang kembali. Kejadian seperti ini jangan sempat terulang kembali. Ya, kezaliman seperti ini jangan sempat, penggunaan kekuasaan sewenang-wenang jangan sempat terulang kembali. Ya, kita mudah-mudahan juga provokator kita juga minta jangan mengambil di air keruh. Kita jangan terpancing ya untuk melakukan hal-hal yang di luar keislaman kita. Ya, kita yakin pasti Allah akan menurunkan pertolongan. Insya Allah, mudah-mudahan ini menjadi tanggung jawab kita. Saya sebagai ustadz memberi tanggung jawab menyampaikan ini. Kita semua punya tanggung jawab yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pejabat yang punya kekuasaan akan bertanggung jawab dengan kekuasaan. Kita yang melihat, karena semua tanggung jawab, melihat pun, mendengar pun, menyaksikan pun, ada di sini tanggung jawab kita. Jadi hadapan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua, berikan rahmat dan petunjuk kepada negeri ini, supaya negeri ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah turunkan bencana dan azabnya, nauzubillah. Karena kalau Allah sudah turunkan azabnya, tidak ada yang bisa lagi selamat. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah masih memberkahi kita semua. Demikian, mari kita baca hamdalah, hamdalamin, doa waktu majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.